Saya kurang suka yang bening deh. Ini adanya yang warna ya. Oke, kalau yang warna? ada. Nah, kalau misalkan tadi yang di kerjasama yang sudah dilaksanakan itu pasti ada goals nih Pak. Dan beberapa kali artikel di media sosial, saya pernah membaca artikel tentang kembalikan pensiunanku. Oke. Nah, maksudnya bagaimana nih Pak mengenai kalimat yang tadi saya sampaikan itu? Jadi memang kalau kita bicara tren pensiunan ya yang ada di kantor pos, memang dari 5 tahun terakhir tuh penurunan populasi di kantor pos kan sangat signifikan ya. Kalau nggak salah itu sekitar 173.000 ya. Dari? Sekarang itu tinggal 560. Sekarang kurang lebih 600-an ya. Mungkin kalau tambah 178 mungkin dulunya sekitar 700-an. Mungkin 800 ya. 800 pensiunan. Ya, saat ini tinggal kurang dari 600.000 pensiunan di kantor pos. Itu kemana tuh Pak? Ya, banyak berkurangnya itu memang keluar ngambil gajinya di luar kantor pos karena memang sekarang kantor bayar atau tempat membayarkan gaji pensiunan kalau dulu mungkin hanya 2 bank dan 1 kantor pos. Tapi saat ini sudah banyak perbankan, bahkan perbankan syariah pun membayarkan gaji pensiunan. Itu bisa dikatakan saingan nggak sih? Bisa, memang saingan kita di sana. Jadi mereka selain kantor bayar juga bisa memberikan fasilitas pinjaman. Nah, kemudian Ya, tadi kan diceritakan artinya, dengan adanya berkurangnya populasi yang ada di kantor pos, secara dampak pendapatnya pun pasti akan berkurang. Ya, di kantor pos, ya kan? Makanya kita dengan adanya joint operation ini kita membuat tagline atau slogan bersama, kembalikan pensiunanku. Kita berharap dengan adanya produk pinjaman dari Kopnus Pos, ya kan, yang memang cukup menarik, nggak kalah bersaing dengan produk bank, bisa menarik kembali karena kebanyakan para pensiunan itu keluar dari kantor pos karena memang ditawari di tempat lain, ditawari pinjaman. Nah, salah satu syaratnya mereka ambil pinjaman itu kan harus pindah atau mutasi kantor bayar. Keluar dari kantor pos itu. Nah, sekarang ini kita coba yang ada di luar itu, dengan adanya pekerja sama ini kita tawarkan kembali mereka dengan pinjaman karena mereka keluarnya dengan ditawari pinjaman, kita tawarkan pinjaman yang menarik untuk kembali ke kantor pos. Terus antisipasi lain Pak yang sudah dilakukan barangkali untuk mengembalikan pensiunan ku ini biar balik lagi ke tempat semulanya katakanlah. Itu apalagi nih Pak yang akan dilakukan atau sudah dilakukan? Ya, memang kalau di kita yang salah satu yang dilakukan adalah membuat program pinjaman karena di kantor pos sendiri kan bukan lembaga keuangan. Betul. Makanya menggandeng Kopnus ini sebagai salah satu mitra untuk kerjasama dalam hal penyaluran pinjaman pensiun kan seperti itu. Nah, dengan adanya kerjasama ini ya kita berharap ya kan ke depan kita bisa minimal ya sama dengan kantor bayar lain yang memang memiliki fasilitas-fasilitas itu kan. Jadi kalau sebelumnya di kantor pos hanya membayarkan gaji saja gitu. Nah, saat ini mereka juga bisa mendapatkan fasilitas pinjaman juga di kantor pos. Kalau dulu sih sebenarnya sudah ada di kantor pos tapi tidak seperti kita ya. Mereka hanya rekanan dengan mitra-mitra atau koperasi. Tapi saat ini artinya kita sudah jadi bagian dari kantor pos sendiri, ya kan? Otomatis kalau sudah jadi kita pun memiliki rasa kepemilikan memiliki rasa kepemilikan yang kuat gitu kan terhadap produk-produk kita gitu kan. Ya kantor pos adalah milik kita ya, kita harus jaga kan gitu, tidak hanya sebatas butuh memfasilitasi pinjamannya aja tapi bagaimana menjaga karena kita komit nih, Kopnus ini berkomitmen dengan kantor pos sendiri kita tidak akan menjadi kantor bayar karena memang dari pengalaman kita banyak mitra-mitra pos yang dulunya memang hanya
bank biasa gitu akhirnya saat ini menjadi kantor bayar. Itu judulnya ingkar janji ya. Iya gitu kan, dan setelah mereka besar mereka menariki para pensiunan yang ada di kantor pos. Nah kalau kita udah berkomitmen, kita sudah 15 tahun kerjasama, sampai dengan hari ini kita komitmen tidak akan menjadi kantor bayar, malah kita menjadi bagian dari kantor pos kan, seperti itu. Artinya di situ kan bisa kita lihat dengan memiliki integritas yang bagus, makanya kantor pos mau menggandeng kita. Ya salah satunya itu. Pak, hubungan yang tadi dilakukan oleh Pak Taufik tentang MDL dan para marketing nih ya, marketing ada di seluruh Indonesia ya Pak, katakanlah. Nah kalau misalkan mereka nih yang berminat untuk menjadi marketing di Kopnus Pos, sebetulnya dari Kopnus Pos sendiri itu kriteria apa sih yang diharapkan oleh marketing yang baru gitu, terutama? Kalau di Kopnus sendiri tidak ada kriteria khusus ya, karena memang untuk pendidikan sendiri memang sekarang SMA udah bisa bergabung. SMA sudah. Yang penting memiliki pengalaman di bisnis pemasaran lah ya. Jadi bisa jualan, siap bekerja dengan target, itu pastinya ya, siap bekerja dengan target dan bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia pastinya. Di mana saja ya, karena kalau semisal kita hanya mau di satu tempat, tidak menutup kemungkinan di suatu saat kita akan dipindahkan ke tempat yang lain, promosi di tempat yang lain. Jadi emang itu ya, jadi harus mau bersedia ditempatkan dimanapun. Contohnya saya gitu kan, saya orang Surabaya tapi sekarang di Jakarta. Tapi di Surabaya nih, pernah bertugas di tempat yang lain juga nih selain Surabaya, apa di Kalau saya sih pernah kalau di Surabaya, di Jawa Timur tuh di Pasuruan pernah ya, sebagai kepala cabang. Di Bandar Lampung pernah, ya di Palembang juga pernah, di Jawa Timur sendiri itu sekitar 7 tahun ya, 7 tahun, dan sekarang diminta manajemen untuk di kantor pusat bantu ikut mikir gitu kan. Seperti itu. Jadi intinya untuk para marketing silakan bergabung, kalau memang bergabung syaratnya tidak sulit yang tadi Pak Taufik bilang. Dan kebetulan saat ini memang kita sedang open recruitment, jadi buat teman-teman memang yang tertarik untuk bergabung dengan Kopnus Pos, silakan bisa hubungi kantor cabang Kopnus Pos atau kantor pos terdekat di kota Anda. Mungkin itu buat teman-teman ya. Nah balik lagi Pak tentang si kerjasama yang sudah dilakukan tadi, joint operation ya Pak kalau nggak salah namanya ya, antara PT Pos Indonesia dengan Kopnus. Betul ya? Nah kemudian itu sebetulnya sih target yang pasti ada target dong dari kerjasama tersebut. Itu targetnya target dari gimana nih Pak? Jadi kalau target kita pastinya target revenue ya, target pendapatan, dan tidak lepas dari target pencapaian landing ya. Kita memang luar biasa target kita di 2021 karena kita joint operation ini nanti 5 tahun ke depan ya, dan angkanya pun besar, lumayan besar. Harus besar dong Pak, kan besar. Ada PT Pos, kemudian ada Kopnus juga. Kalau targetnya kecil mungkin iya betul ya. Dan memang ya kita optimis lah dengan segala macam upaya. Mungkin kita saat pandemi kemarin ada penurunan, tapi untuk beberapa bulan terakhir sudah terlihat nih pergerakannya. Optimis nih Pak? Optimis 5 tahun ke depan target tercapai. 5 tahun ke depan ya? 5 tahun ke depan. Karena target kita kan secara MOU kan 5 tahun ya. Katakanlah itu kita ngomongin target yang tercapai nih. Nah kalau misalkan nih tidak tercapai, itu antisipasi yang akan dilakukan tuh seperti apa nih Pak? Karena kan kita berbicara bukan hanya tentang yang baik-baik saja ya, maksudnya. Pastinya evaluasi ya. Makanya ada peran kita di dalamnya, ada fungsi marketing digital. Fungsinya adalah menganalisa. Salah satunya. Tercapainya di mana? Kendalanya di mana? Apakah dari produk kita atau memang marketnya, pangsa pasarnya yang sudah nggak ada, kan gitu? Atau memang dari orang-orang kita yang di bawah nih yang memang perlu dievaluasi. Jadi banyak faktor nantinya. Ya salah satu tugas kita adalah mengevaluasi begitu. Jadi kalau memang dari sisi produknya nggak bagus, kita perbaiki produknya. Kan seperti itu. Kalau memang dari kenapa? Populasi udah berkurang. Ayo bagaimana caranya menambah populasi? Artinya kalau kita mancing di tempat yang ramai otomatis lebih mudah dong. Ya, artinya ikannya lebih banyak, lebih mudah. Kalau ikannya sedikit sulit dong. Bagaimana kita mengupayakan
populasi di kantor pos bertambah, itu salah satu yang kita lakukan. Artinya penambahan populasi baik yang baru maupun yang ada di luar kantor pos, bagaimana bisa masuk. Terus yang terakhir ini yang penting, evaluasi teman-teman di lapangan gitu. Jadi kalau memang teman-teman kita udah kasih produk bagus ya kan, terus database-nya sudah kita berikan, ternyata kok nggak tercapai, berarti ada yang salah. Oh ya, jadi mungkin tadi ngomongin database yang diberikan oleh bagiannya Pak Taufik buat teman-teman marketing baru, mereka jangan khawatir juga ya Pak, karena data yang mungkin beberapa tempat data itu harus kita cari sendiri. Tapi kalau di Kopnus Pos disediakan data, kita langsung memfollow up dan terjun langsung ke data yang sudah diberikan tersebut. Bahkan untuk saat ini kita untuk mempermudah teman-teman, kita juga sudah melakukan rekrutmen untuk telemarketing ya. Artinya dari data yang kita miliki kita bantu follow up by phone ya, karena sekarang kan hampir semua pensiunan kan sudah punya nomor telepon. Jadi sebelum teman-teman bergerak ke tempat kepensiunan kan bisa tujuan kita hubungin dulu melalui telemarketing kita. Jadi kalau pada saat mereka ada ketertarikan, ada promo-promo bagus di bulan-bulan tertentu, misalnya di bulan Ramadan semisal, atau ada hari-hari besar Agustus misal, hari kemerdekaan, biasanya kita ada program-program bagus, ada promo, biasanya dari situ kita tawarkan. Pada saat ada ketertarikan biasanya baru diarahkan ke cabang untuk diproses. Sekarang kita ngomongin ke masalah motivasi Pak. Sebelum lanjut ke motivasi, kalau mau minum aja dulu deh. Nggak mau minum nih? Udah. Atau mau kopi? Saya kurang suka yang bening deh. Nyarinya yang warna ya. Oke, kalau ada di sini kita biasa minum Orson sih. Cuman kebetulan Orsonnya lagi kosong. Ya nggak apa-apa sih, yang penting ada. Minum aja dulu nggak apa-apa. Gitu boleh minum ya. Boleh. Nah, sekarang kita bantu teman-teman, mungkin barangkali Pak Taufik ingin menyampaikan motivasi nih buat marketing ada di luaran sana, terutama buat marketing atau AO ya Pak panggilannya ya, yang di Kopnus Pos. Apa sih yang ingin disampaikan buat teman-teman biar mereka motivasi mereka lah. Biasanya kan mungkin selama ini langsung by phone. Kalau sekarang mungkin teman-teman di sini bisa langsung Pak Taufik di sini ngomong langsung memotivasi mereka nih. Gitu seperti sebenarnya gini ya, buat teman-teman di bisnis pensiunan itu sebenarnya jualan bisnis pensiunan itu nggak sulit ya kalau kita bicara, karena memang marketnya sudah ada. Beda dengan kalau kita di produk lain, di bisnis lending tapi yang lain, atau contohnya mikro umum yang marketnya memang sangat luas ya. Jadi teman-teman harus cari sendiri, harus keliling ke sana kemari. Tapi kalau di kita database sudah kita siapkan, yang marketnya itu aja, tinggal nanti pilih, karena kan di situ sudah ada populasi, tinggal mana yang teman-teman mau prospek, kan seperti itu. Seperti yang saya bilang di awal tadi, kuncinya adalah komunikasi gitu kan. Selama memang teman-teman punya komunikasi yang bagus dengan para pensiunan gitu kan, terutama pada saat mereka ambil gaji, pada saat peak season, cobalah merapat gitu kan. Merapat ke biasanya kan mereka ambil gaji di kantor pos ya pada saat peak season atau di awal bulan. Standby di situ Pak ya. Di situ gitu kan, nggak usah jauh-jauh lah kan gitu. Karena mereka datang nih biasanya, karena mereka juga ada reuni Jadi setiap para pensiunan tuh senangnya ngambil di kantor pos. Kenapa? Karena mereka itu bisa kumpul dengan temannya sama pensiunan. Oh gitu. Ya. Nah di situ kan kita ikut nongkrong lah di situ kan, biasanya para pensiunan senang tuh kalau ditanya ya, diajak ngobrol. Oke. Jadi mungkin salah satu mereka pada saat ngambil gaji ya? Ya pada saat ambil gaji. Mereka bertemu datang di kantor pos, kumpul reuni gitu kan. Janjian dulu nggak mereka ya? Pasti nggak tahu ya. Jadi pokoknya setiap biasanya tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Di antara 1 sampai 10. Itu peak season ya, terutama di tanggal 2, 3, 4 ya. Itu biasanya rame para pensiunan di kantor pos. Teman-teman bisa hadir di situ. Standby di situ. Biasanya dari jam berapa sih Pak mereka? Wah biasanya dari subuh itu udah mereka udah jam 5, jam 6 ya sudah rame. Ya. Tellernya sudah buka? Sudah. Oh, oke. Gitu. Jadi tinggal teman-teman nongkrong di situ, ikut ngobrol gitu kan, nggak harus jualan kan gitu kan. Nanti tapi berkenalan dulu mungkin ya. Dulu, bangun komunikasi yang bagus gitu kan. Ya kalau ada brosur silakan. Ini Pak kalau nanti misal butuh pinjaman silakan hubungin kita. Itu sebenarnya saya bukan seorang motivator ya, tapi memang
Itu yang dilakukan. Tapi kan 18 tahun sudah berpengalaman dong. Kurang lebih itu yang kita lakukan ya. Jadi jaga komunikasi aja kuncinya dengan teman-teman itu. Dan yang pasti fokus. Selain fokus, kita juga disiplin. Disiplin gimana maksudnya? Disiplin ya, artinya kan disiplin itu kita harus apa yang kita lakukan tuh konsisten lah. Jadi kalau semisal kita setiap action jangan hanya sekali dilakukan nggak ada hasil menyerah itu kan ya coba 1 kali 2 kali 3 kali 4 kalau kali, sudah gitu. 4 kali 5 kali 6 kali ya dan 7 kali dan seterusnya gitu kan sampai berhasil kan itu dikatakan tidak menyerah ya. Kan berarti 1 2 3 kali 4 kali udah mundur enggak, jangan tetap harus terus berusaha ya. Kembali lagi yang saya katakan tadi, secara teori ya memang terjadinya closing itu 80% karena adanya hubungan emosional dan 20% itu karena logika atau ketertarikan dengan produk itu kan seperti itu. Nah kalau sudah tahu teorinya memang seperti itu, dari yang saya terapkan memang kalau kita mau jualan jangan langsung tembak saya jualan produk ini, ya udah kita ngobrol aja, kita samain dulu sukanya apa sih kan gitu, baru di situ ada celah pasti kita tawarin produk kita, bahkan tanpa kita tawarin pasti nanya jualan apa sih kan gitu, mau beli dong, karena memang banyak faktor 80% karena udah memiliki hubungan emosional. Udah itu aja sih kuncinya, nggak usah yang ribet-ribet lah kita, ya kan? Ya terus apalagi nih? Apa? Tadi kan membangun bangun emosional, kemudian disiplin, kemudian fokus, kemudian jangan ganti nomor telepon. Nah itu penting juga kan? Penting. Saya juga udah berapa tahun nggak pernah ngomongin, pernah ya namanya ganti telepon. Karena biasanya kata teman saya nih yang pernah ngomong ya, orang yang biasanya suka gonta-ganti telepon itu biasanya orang yang bermasalah katanya. Entah itu dicari debt collector atau bermasalah sama orang lain. Bisa jadi sih. Ada berarti itu kan? Atau mungkin orang yang putus cinta. Iya, gitu kan. Karena kalau menurut saya sih nomor telepon saat ini bagian dari identitas kita. Selain KTP ya nomor telepon. Kan seperti itu, Betul juga, setuju. Iya. Nah, sekarang kita tahunya sudah lama nggak ketemu, pasti yang dicari pertama apa? Nomor telepon ya. Benar nggak? Betul. Ingat, kita punya memori nih dengan cara ini. Pasti yang dicari dulu apa? Nomor telepon. Betul. Ya, kan, gitu. Nah di situ akan terkoneksi lagi kan. Jadi itu penting ya Pak ya? Penting. Ya, menurut saya itu penting. Terus Pak ada yang lagi mau disampaikan nggak teman-teman? Udah deh. Cukup lah, jangan panjang-panjang ya. Oke. Harapan ke depan? Belum nih, harapan ke depan buat Kopnus Pos. Harapan ke depan ya, kita pastinya optimis ya dengan joint operation ini 5 tahun ke depan ya tadi ya, dibilang memang kita 5 tahun nih secara kerjasama kita dengan Pos secara bertahap, pasti meskipun target kita besar teman-teman, kita tetap optimis pasti akan tercapai. Kita selalu melakukan inovasi, perbaikan, semua itu memang untuk mengejar yang diharapkan manajemen. Target yang diberikan memang cukup besar, tapi yang pasti kita optimis target itu akan tercapai. Bagaimana caranya? Ya kita akan selalu berinovasi ya, mengikuti perkembangan zaman. Ya saat ini kita bicara digital, ya sudah kita coba ke digital secara pelan-pelan, mengikuti perkembangan ya yang seperti kita bahas tadi. Mengikuti perkembangan sudah digital, kemudian kerjasama dengan nama PT Pos yang bergengsi itu sudah. Nah terus program ke depan Pak setelah semua ini berjalan ada lagi nggak sih kira-kira yang kasih bocoran ke kita nih? Program apa nih ya? Secara produk ya. Kalau produk kita terus inovasi ya, memang kalau sedikit bocoran nantinya ke depan kita akan mengeluarkan produk. Kalau saat ini mungkin produknya secara nasional masih sama. Insya Allah ke depan kita akan kembangkan produk berdasarkan wilayah. Jadi saat ini produk di Jawa mungkin sama dengan yang di luar Jawa. Mungkin besok akan kita bedakan. Ternyata yang dibutuhkan di Jawa produk seperti ini, karena karakter pensiunan di Jawa seperti ini, beda dengan berbeda-beda pasti yang tidak bisa disamakan. Bisa jadi nanti produknya yang di Jawa berbeda dengan yang di luar Jawa, seperti itu. Di Sulawesi berbeda, di Padang berbeda, di Papua berbeda, di Medan berbeda.
Jadi tergantung dari kebutuhan market, kita menyesuaikan itu yang mungkin kita akan coba kembangkan nantinya ya. Dari mana? Ya tentunya dari masukan dari teman-teman di bawah ya. Apa sih yang dibutuhkan di bawah? Itulah fungsi kita. Jadi memfasilitasi manajemen atau di kantor pusat ya, informasi yang dibutuhkan aksesnya melalui kita. Begitupun di kantor pusat ada hal yang perlu dikomunikasikan ke bawah, biasanya melalui kita untuk kita sampaikan ke bawah. Terus satu lagi mungkin ya sebelum kita tutup, kemarin emang kita mau tutup ya? Belum ya, masih 2 jam lagi loh. Ya boleh. Abis ini kan tadi udah ya. Abis ini kita ngopi deh. Boleh. Ya kirain masih udah mau ditutup. Boleh. Gimana? Jadi kita coba sekarang lagi, kemarin kita keluarkan kebijakan memang tentang daily activity reporting. Memang salah satu program kita adalah daily activity reporting. Karena memang kalau sebelumnya kita melihat aktivitas di bawah itu kurang begitu terpantau. Apa sih yang dilakukan teman-teman? Termasuk feedbacknya. Jadi baru Februari, di akhir Februari ini kita akan keluarkan kebijakan tentang daily activity reporting. Tentunya para AO itu setiap hari harus ada target yang harus dilakukan, memfollow up minimal 5 database yang kita berikan, dan di situ dilaporkan hasilnya bagaimana. Database-nya dari mana kita akan berikan, bagaimana cara follow up-nya, bisa didatengin, bisa ditelepon, ya kan. Nanti kita akan analisa dari yang dilakukan para marketing di lapangan itu hasilnya bagaimana, itu sebagai masukan buat kita untuk kita analisa. Kalau semisal kita targetkan satu hari 5 ya, 5 AO aja minimal, nggak usah banyak-banyak deh. Berarti dalam 1 bulan ada 125 follow up ya. Nanti kita lihat 125 itu berapa yang closing nih, kan gitu ya. Jadi kita tahu tingkat closingnya teman-teman, nggak usah tinggi-tinggi deh. Kalau 10% berapa? Berarti kan ada 12 orang ya kurang lebih. Nggak usah 12 orang, 5% aja deh kan gitu. Berarti kan cuma 5 data yang harus di-closingkan. Nah, kalau semisal kurang itu berarti ada yang salah nih. Nah, makanya di situ kita evaluasi. Jadi mohon nanti untuk daily activity reporting itu benar-benar isinya datanya harus valid. Ya, jadi nanti untuk bukan hanya masukin asal-asal data asal-asalan ya, jadi saya sebenarnya nggak melakukan tapi saya isi. Itu nanti juga dampaknya ke kita semua. Jadi mohon nanti teman-teman daily activity reporting yang nanti per tanggal 1 itu harus sudah mulai masuk ke kita akhir bulan. Jadi hari Senin sampai dengan hari Jumat ya, silakan per hari teman-teman isi, nanti hari Jumat nanti dilaporkan ke kita. Kita paling tunggu paling lambat hari Senin masuk ke tim kita. Nanti kita akan analisa dari hasil reporting teman-teman itu kendalanya apa sih di bawah. Itu sih terakhir ya. Siap. Benar terakhir ya? Terakhir aja. Oh iya nih, buat teman-teman nih, Pak Taufik ini kemarin tanggal berapa? Baru ulang tahun nih. Benar nggak sih? Ya? 16 ya. Barangkali buat teman-teman marketing atau AO di Kopnus dimanapun berada, kalau mau kirim kado atau maunya kado atau kue atau apa atau uang apa aja deh kita terima. Iya kemarin ini baru ulang tahun gitu, jadi kalau buat teman-teman yang ingin mengucapkan ulang tahun atau mengirim apapun boleh langsung japri ke nomornya Pak Taufik ya. Siap. Pak Taufik, abis ini kita langsung ngopi aja kali ya. Ya. Siap. Karena kan nggak ada lagi mau disampaikan kan. Udah cukup lah. Udah cukup kalau ya? ada yang kurang jelas ya, langsung hubungin aja Pak Taufik. Silakan telepon, WhatsApp 25 jam lah. 25 jam aktif ya. Oke. Kalau gitu sekarang kita apa lagi ya? Kita pamitan dulu kali ya. Oke. Ya. Oke. Sip. Ya. Oke, sahabat Kepers, itu dia tadi obrolan yang panjang banget dengan Bapak Taufik Kurahman ya Pak ya? Yes. Dia adalah salah satu orang yang memegang divisi di marketing digital lending. Oke, buat teman-teman mudah-mudahan terutama buat para marketing dan AO di seluruh Indonesia, mudah-mudahan obrolan kita kali ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Bagaimana cara kita mendapatkan atau mencapai target sebagai AO marketing
Jangan landing. lupa ya, kalau ada waktu baca blogku ini ya. Apa? Aduh, sorry, kelihatan perutnya. Nih, Apa deh? apa nih? Taufik.co.id ya. Oh, itu Kelihatan promosi. nggak ya? Silakan nanti kunjungi blog saya ya buat baca-baca. Oh gitu ya. Oke. Terima kasih. Ada lagi Pak? Udah lah. Atau mau promosi apa lagi? Udah tutup. Tutup ya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video kita kali ini, dan jangan lupa kami masih butuh support dari kalian. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, dan buat teman-temannya Pak Taufik, teman-teman tadi apa yang komunitas itu Pak? Indonesian Grand Vitara, jangan lupa juga buat subscribe subscribe channel ini, dan juga like video kita kali ini, dan satu lagi aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video yang terbaru di sini ya? dari kita, dari sini. Oh, di sini. Dari sini. Nggak tahu, mungkin nanti tim kreatif bikinnya di sini. Di sini apa di sini ya? Nggak tahu ya. Ya udah. Kalau gitu nanti aku mau bilang loncengnya sini. aktifkan sebelah sini. Oke, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu pakai masker. Kemudian jangan lupa rajin cuci tangan, jauhi kerumunan, nggak perlu keluar kalau nggak perlu. Kalau ke warung boleh, tapi jangan pakai masker. Oke, terima kasih. Kopnus Pos, semua bisa.